Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali ya, saya akan sharing watchlist saham rekomendasi saya untuk trading ya, untuk scalping tanggal 23 Juli 2025 di hari Rabu ya teman-teman. Jadi seperti biasa sebelum masuk ke list sahamnya saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli jual. Jadi teman-teman wajib melakukan analisa ulang karena keputusan buy and sell-nya tetap ada di tangan masing-masing gitu ya. Dan hari ini marketnya kurang begitu oke ya, marketnya kurang begitu oke. IHSG-nya koreksi 0,72% ya, walaupun foreign-nya nggak terlalu gede, padahal kan 400 miliar nih, nggak terlalu, bukan jumlah yang terlalu besar gitu ya. Dan ya yang terkoreksi dijual foreign ini Antam, dan ya karena IHSG koreksi ini teman-teman, beberapa saham-saham yang swing saya gitu ya banyak terkena, yang kayak MTech Group itu saya kena trailing stop ya, masih posisi cuan ya, bersyukur. WiFi ambrol ya, MDKA juga koreksi, tapi kalau diperhatikan ya beberapa saham juga, apalagi yang baru kemarin saya share itu belum ada distribusi gitu ya, yang baru saya share di YouTube membership. Jadi kalau misalnya mau cari posisi ya masih oke gitu ya, tapi ya buat sekedar saran ke teman-teman bahwa ya walaupun buangannya nggak masif, tapi saran saya kalau kita mau trading ya harus punya trading plan dan disiplin aja ya sama trading plan ya. Jadi ya in case kalau seandainya sahamnya udah sentuh area stop loss ya mendingan exit aja dulu gitu ya. Jadi ya seperti biasa tadi saya udah disclaimer, jadi bertanggung jawablah ya dengan trading teman-teman masing-masing. Mungkin sekedar tambahan karena banyak dari teman-teman yang nonton konten saya gitu ya masih baru banget, pemula gitu ya, belum ngerti. Jadi kalau untuk scalping itu teman-teman memang resikonya jauh lebih tinggi, dan saya nggak bisa kasih harga entry-nya gitu ya, nggak bisa kasih harga entry-nya karena ya sahamnya geraknya punya volatilitasnya tinggi gitu. Jadi ya bener-bener kita mantau ketika market opening, respon marketnya gimana. Kalau dia naik kenceng ya biasanya terlihat dari buying power. Buying power maksudnya apa? Jumlah HK jauh lebih besar daripada yang sellernya gitu ya. Tandanya gimana ya, biasanya overnya nggak diisi gitu ya, bidnya bukan tebel, bidnya strong lah gitu, yang karena nggak ada yang haki. Kenapa saya bilang strong, bukan berarti tebel gitu ya. Jadi ya buat teman-teman yang baru belajar saham, baru trading saham ya, saya juga nggak menyarankan untuk scalping karena resikonya ya, karena resikonya. Tapi kalau buat yang ngerti scalping ya, buat yang ngerti scalping, teman-teman lihat aja tuh di komen-komen YouTube saya ya, rata-rata banyak teman-teman yang jago, bahkan jauh lebih jago daripada saya gitu ya, tradingnya cuannya malah lebih tebel-tebel gitu ya. Ya kayak seperti itu. Dan tanggal 23 saya cuman punya 3 saham, ADMR, Data, dan Inet. Ya, ini buat trading ya teman-teman, buat scalping. Sebenarnya grupnya Adaro nih ada beberapa, AADI juga oke, Adaro juga oke ya, ADRO, ADMR sama AADI ini oke. Tapi ya saya prefer pilih satu dan pilihan saya jatuh ke ADMR. Nanti saya coba jelaskan alasannya ya teman-teman. Oke, jadi seperti biasa nih, sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu ya. Kemarin tadi pagi terus kemarin malam nih beberapa dari teman-teman ada yang traktir saya kopi. Saya nggak ngeklik detailnya ya, karena ini kan email, saya takut ini ya confidential data gitu ya. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih ke Bunda Lea, Yong 2X, Kisbian, Lito Darmawan, sama Dian Mulyana, Bu Dian Mulyana ya. Jadi ya terima kasih ya udah support saya, kasih saya kopi. Thank you, saya jadi semangat bikin konten ya. Ini membuktikan bahwa ya konten saya bisa kasih cuan ke teman-teman karena teman-teman juga kasih kopi ke saya gitu ya. Ya mudah-mudahan buat teman-teman yang udah kasih saya kopi, mudah-mudahan nanti cuannya makin luber gitu ya. Terima kasih, thank you. Jadi ini watchlist review watchlist saya kemarin di tanggal 22. Saya ada mention brand pagi-pagi saya cuan. Jadi saya beli di pre-opening, tapi ya kayaknya ya masih oke sih sini akumulasi, tapi ini kayaknya bukan broker movernya gitu ya. Jadi ya saya rasa kurang begitu oke, akan so-so aja geraknya, masih kita lihat aja dulu untuk besok ya. Pani juga ambrol, Pani saya nggak entry gitu ya. Dewa kalau teman-teman trading pagi-pagi di Dewa ya mudah-mudahan sih cuan gitu ya. Tapi menjelang market sesi 2 ya, itu udah mulai ada guyuran-guyuran jam 10 lebih ya. Ya gini terdampak market pagi-pagi. BWPT juga bener ya, high-nya itu sampai 133, opennya 110. Ini artinya dari 110 ini sampai ke 133 ada proses, ada upside ya, ada spread. Jadi teman-teman yang trading di BWPT kan mungkin teman-teman beranggapan wah ini naiknya udah kenceng, ini kalau bisa ngerti scalping ya masih bisa cuan ya. Jadi seperti itu.
Ya, saya pribadi hari ini hanya trading di brand, bersyukur cuan dan beberapa saham-saham swing saya itu kena trailing stop ya. Karena IHSG-nya tadi saya udah sampaikan koreksi. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya, pembahasan saham yang pertama ini ke saham ADMR. Jadi ADMR ini geraknya bareng ya. Kalau saya perhatikan AADI sama ADRO itu juga sama lagi gerak. Saya belum tahu nih ada sentimen apa di grupnya mereka, grupnya kalau ADMR Pak Thohir ya. Pak Thohir grupnya konglomerasi juga. Ini salah satu pola saham yang menurut saya akan oke ya. Jadi terlihat ini per hari ini tanggal 22 dia naik 8,5% dengan apa, candle full body candle ya, cakep ya Marubozu gini ya. Dan ya posisinya sudah mau breakout dan volume yang terjadi luar biasa besar dibanding volume yang sebelumnya. Ya kalau kayak gini kemungkinan besar besok 1100 sih akan break. Ya, kemungkinan besar 1100 akan break. Data transaksinya gimana? Ya ini udah kelihatan lah LG ini akumulasi besar ya, XLXC ada di kanan. Ya walaupun di saham kayak gini nih banyak institusi ya, dan karena sahamnya juga liquid banget, value transaksinya aja 64 miliar. Jadi di saham yang kayak gini dia punya naik 8%, kalau kita dapat let's say 2%an tapi dengan size yang gede, ini portonya akan tetap hijau. Jadi ya menurut saya DMR ini jadi salah satu opsi saham menarik untuk dipantau besok ya untuk trading. Ya satunya lagi mungkin ini grupnya dia juga ada Adaro ya, tapi udah ganti nama jadi Alamtri semenjak dia spin off si Adi ya. Ini volumenya terjadi oke juga, tapi dia candlenya kurang begitu oke, kayak candle shooting star. Jadi pas dikerek naik ada seller yang keluar gitu, ditekan lagi harganya. Terus ADI ini baru akan keluar dari zona rangingnya dia ya kalau menurut saya ya. Jadi ya masih belum lah. Zona rangingnya dia masih, posisinya masih jauh ya. Mendingan kalau kayak gini sih belinya tunggu aja di 7.200-an gitu ya. Jadi makanya prefer saya di ADMR untuk grupnya mereka, kebetulan dia geraknya bareng gitu. Dan yang kedua nih saham data ya. Saham data adalah saham yang baru diakuisisi sama I-Forte, grupnya Jarum ya, konglomerasi Jarum ya. Kalau Jarum ya konglomerasi juga, dan data ini sebenarnya belum lama ya IPO-nya ya. Dia IPO di tahun 2024 Mei ya, tahun lalu ya. Berarti baru ulang tahun setahun 1 bulan, baru ulang tahun ya IPO-nya. Nah, kenapa saham ini menurut saya menarik? Ya sederhana aja teman-teman, volume yang terjadi ini oke. Saya masih belum tahu nih sentimennya apa ya. Sentimennya apa? Kenapa dia tiba-tiba nge-spike lagi gitu ya. Saya ingat dulu saya main di sini nih sampai 2000 waktu itu. Nah, 2000. Nah, akhirnya baru bisa keluarnya di sini nih. Ya masih cuan sih, cuman gak maksimal waktu itu karena ya sempat dibanting juga waktu itu. Ya, ini data yang jelas volume yang terjadi hari ini cukup lumayan oke, data transaksi juga ya mostly oke menurut saya. Ya sahamnya juga bukan saham, jangan bilang saya pom-pom ya, karena sahamnya value transaksinya juga cukup lumayan liquid, tebel ya. Nah nih, sahamnya juga oke menurut saya. Jadi data bisa dipantau ketika market opening besok. Wah ini ada corporate action, coba kita intip dulu ada apa ya. Saya nggak update soalnya nih. Oh, tender offernya di harga, di harga bawah MTO. Paydate. Ya ini proses akuisisinya kayaknya ya. Tender offer saya nggak update juga soal terkait sentimennya. Ya kita lihat volumenya aja, menurut saya ini oke. Kalau nggak salah ada Joni di sini. Kalau nggak salah ada Joni. Pak Joni yang viral, dia beli saham-saham gede banget semua ya. Cuan kotos-kotos nih beliau. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga nih saham Inet. Nah, saham Inet ini kayaknya geraknya barengan Inet WiFi Doh ya. Inet WiFi Doh. Data juga satu grup ya. Ini bergerak di bidang teknologi informasi ya. Internetan kalau saya nggak salah. Nah, Inet ini udah oke banget lah teman-teman. Pernah saya rekom sekali, ketika saya rekom justru malah nggak gerak. Terus besokannya baru gerak. Nah ini nih, di sini 29% naik, volume oke, terus saya rekom, besoknya cuma minus 1,67. Besokannya baru dia gerak lagi, ya, lusanya kencang. Ya ini hari ini naik juga tapi candlenya ada shooting star. Cuman yang mau saya sampaikan ini beberapa hari terakhir ini volume yang terjadi cukup lumayan besar, dan ya buat informasi aja kan ke teman-teman bahwa ini saham udah terkonfirmasi uptrend gitu ya. Saham uptrend, volumenya oke, data transaksinya juga ada akumulasi gitu ya. Buyer lebih besar daripada seller gitu ya. Kalau diperhatikan ya ini menurut saya oke. Inet ini juga mau ada corporate action ya. Kalau saya nggak salah
Ini bulan depan baru akan RUPS. Saya nggak terlalu ngikutin ya teman-teman. Saya hanya fokus ke price action aja. Jadi saham-saham yang lagi nge-hype biasanya saya trading. Nanti biasanya kalau udah di atas tuh beritanya suka keluar tuh. Biasanya kalau teman-teman ingat ANJT sebelum mandatory tender offer itu, MTO itu kan saya udah rekom buat swing ya. Cuman ya saya lepas barang duluan sih gitu. Jadi ya paling itu, mudah-mudahan besok marketnya bisa bertahan, nggak merah lagi, nggak koreksi lagi, karena beberapa saham swing saya sih sebenarnya distribusinya nyaris nggak ada, cuma turunnya ini udah mulai lebay gitu. Nih saham swing saya nih, turun dia kena trailing stop ya. Karena dia sempat naik akhirnya merahnya 1,6%, tapi data transaksinya masih oke. Saya juga kasih lihat SCMA nih, turunnya dia 4,7%, tapi data transaksinya oke. Cuman YP-nya belum beli banyak lagi. SCMA buka gimana? Buka masih di area buy 140 gitu ya. Jadi ya paling masih ikutin plan menurut saya. Terus MDKA, wah MDKA cuman volumenya juga lumayan gede, ada small distribution, tapi bayarnya Buana. Ya ngikutin ini aja lah, kalau saran saya sih ngikutin trend line aja. Ini udah mau deket-deket sentuh area stop loss ya, kalau misalnya kena ya udah kita exit aja dulu, nanti kalau dia ada reverse baru kita cari posisi lagi gitu ya. WiFi ini kalau yang ikut kemarin 2600 di sini langsung nge-spike 9%, hari ini sempat naik kencang sebelum akhirnya merah. Kalau beli ketika saya rekom itu ya harusnya masih floating profit ya, kalau belum TP maksud saya. Cuman ini volume yang terjadi, koreksi merahnya cukup lumayan besar gitu ya, dan ini bayarnya juga kurang meyakinkan menurut saya. Itu ya beberapa saham swing saya. Satu ini juga udah mau kena ya, tapi data transaksinya belum ada distribusi besar gitu ya. Ya tapi ngikutin aja, jujur saya ngikutin aja sama trade plan. Kalau misalnya dia kena stop loss, sudah exit dulu. Berdasarkan pengalaman saya selama saya disiplin, ya pelan-pelan portonya pasti akan selalu tumbuh sih. Walaupun kadang-kadang ya kena SL itu bikin sebel juga ya. Ya cuman yang namanya market, kita harus bergerak merespon terhadap marketnya gitu ya. Jadi bukan maunya kita, bukan egonya kita, bukan harapannya kita. Kalau marketnya merah ya udah buang. Bahkan kalau seandainya merahnya pekat sampai 1%, saya bersih porto biasanya gitu. Ya saya bersih porto, saya nggak mau tedeng aling-aling, masih bisa naik nggak, saya nggak gitu. Marketnya merah pekat saya buang, bersih porto saya gitu ya. Jadi ya seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. ADMR data Inet yang menarik untuk dipantau besok ya. Itu aja dari saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, banyak yang nonton konten saya belum subscribe nih. Ayo subscribe, support saya ya. Oke, thank you.